Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah As-Sahihah, Al-Aqidah Al-Islamiyah min al-kitabi wa sunnati as-sahihati karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang nafyu syirki billah, menafikan atau meniadakan kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang pertama, kaifa nanfi syirka billah? Bagaimana nanfi? Bagaimana caranya nanfi, menafikan atau meniadakan asyirka, kesyirikan billahi, kepada Allah? Maka jawabannya adalah la yatimmu nafyu syirki billahi illa binafyi ma yalih. Kesyirikan kepada Allah itu la yatim, tidak akan sempurna, atau tidak akan dapat dihilangkan illa, kecuali binafyi ma yalih, kecuali dengan meniadakan hal-hal berikut. Yang pertama adalah asyirku fi af'ali rabbih, menafikan kesyirikan dalam perbuatan Allah. Fi af'alu jama' fi'il, fi af'ali rabbi, dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Seperti apa? Kal-i'tiqad, bi anna hunaka aqtaban yudabbirul kaunah. Contohnya seperti al-i'tiqad, keyakinan, bi anna hunaka, bahwasanya di sana ada aqtaban. Aqtab jamak dari qutbun. Yang dimaksud di sini adalah wali-wali. Yudabbirunal kauna, yang mengatur alam semesta. Yudabbir itu mengatur, yang mana mereka mengatur al-kauna, alam semesta. Ma'a anna Allah yas'alul musyrikin. Padahal Allah sendiri yas'alul musyrikin, bertanya kepada kaum musyrikin. Wa man yudabbirul amra, siapakah yang mengatur segala urusan? Wa man yudabbiru amra samawati wal ardi wa ma fihinna minal makhluqat. Maksudnya Allah bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang mengatur perkara atau urusan langit? Siapa yang mengatur bumi? Dan siapa yang mengatur apa-apa yang ada di antara langit dan bumi dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala? Siapa yang mengatur urusan mereka? Maka orang-orang musyrikin pun menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab bahwasanya yang mengatur semua itu adalah Allah. Maksudnya adalah fasayujibuna bi anna fa'ila dzalika kullah huwallah. Bahwasanya mereka akan menjawab bahwasanya pelaku atau yang mengatur segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, dan yang mengatur seluruh makhluk, orang-orang musyrik akan menjawab bahwasanya yang mengatur itu semua adalah Allah. Lantas bagaimana ada orang yang meyakini bahwasanya di sana ada aqtaban, di sana ada kutub-kutub atau wali-wali, yang mana wali-wali itu mampu mengatur alam semesta? Maka
Seseorang tidak akan mampu meniadakan atau menafikan kesyirikan kepada Allah Ta'ala sampai dia mengingkari, mengingkari keyakinan seperti ini. Karena apa? Karena mengatur alam semesta termasuk perbuatan Allah Ta'ala yang khusus miliknya Allah Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu melakukan apa yang Allah lakukan. Ya, oleh karena itu kesyirikan kepada Allah Ta'ala tidak akan mampu diingkari, tidak akan mampu ditiadakan sampai seseorang mengingkari keyakinan bahwasanya di sana ada wali-wali, kutub-kutub yang mampu mengatur alam semesta. Yang kedua adalah asyirku fil ibadah. Tidak akan sempurna atau tidak akan mungkin seseorang mampu mengingkari, mampu meniadakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala sampai dia mengingkari kesyirikan dalam perkara ibadah. Ya. Seperti apa? Kedoa il-anbiya'i wal-awliya. Ya, seperti berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali. Biqaulillahi ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahad. Katakanlah wahai Muhammad, innama ini adalah, nanti kalau antum belajar balaghah dan dipelajari, innama adalah salah satu min adawatil hasri, salah satu komponen yang bisa digunakan untuk pembatasan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukannya, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apa. Ya. Maksud dari ayat ini adalah Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, lihaula'il musyrikin, katakan ini kepada orang-orang musyrikin, innama ad'u rabbi wahdah, sesungguhnya aku hanya akan berdoa kepada Allah, kepada Rabbku saja, wala usyriku bihi ghairahu fil ibadah, dan aku tidak akan menyekutukan Allah dalam ibadah, kainan man kan, apapun yang terjadi. Jadi seseorang tidak akan mampu, tidak akan bisa dikatakan telah mengingkari atau menafikan kesyirikan kepada Allah sampai dia mengingkari kesyirikan dalam permasalahan perbuatan Allah, sampai dia mengingkari kesyirikan dalam masalah ibadah. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Ya. Dan ibadah tidaklah dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Tidak berdoa kepada selainnya. Yang ketiga adalah asyirku fi sifatillahi, yang meniadakan kesyirikan atau mengingkari kesyirikan dalam perkara sifat-sifat Allah Ta'ala. Kal-i'tiqadi bi anna ar-rusula wal awliya'a ya'lamuna al-ghaibah. Seperti al-i'tiqad, keyakinan bi anna ar-rusula, bahwasanya rasul-rasul, wal awliya, dan wali-wali, ya'lamuna al-ghaibah, bahwasanya mereka mengetahui perkara gaib. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Ya. Allah Ta'ala telah berfirman bahwasanya tidak ada, katakanlah wahai Muhammad, Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamul ghaiba man fis samawat, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib. Ya, tidak ada seorang pun di langit, atau tidak ada sesuatu apapun di langit yang mengetahui perkara gaib. Wala man fil ardi, tidak pula apa yang ada di bumi. Ya, tidak pula mereka yang ada di bumi yang mengetahui perkara gaib. Lakin Allah wahdah, tetapi hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui perkara. Ini maksud dari ayat ini.
Ya, bahwasanya kul katakanlah wahai Muhammad la ya'lamu man fis samawati. Katakanlah tidak ada yang mengetahui apa al-ghaiba perkara gaib. Siapa yang ada di langit ya, dan siapapun yang ada di bumi kecuali Allah. Kok bisa kemudian mengatakan bahwasanya Rasul mengetahui perkara gaib, Rasul mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau seandainya Nabi mengetahui apa yang terjadi, pasti Nabi akan selamat dari racun pada daging yang diberikan oleh seorang Yahudiah pada salah satu perang yang mana daging beracun tersebut menjadi salah satu sebab ya Nabi Alaihissalam ya sakit di akhir usia beliau, di akhir umur beliau. Ya, seandainya kalau Nabi mengetahui perkara gaib, pasti Nabi tahu ya siapa yang akan memenangkan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Pasti Nabi akan tahu apa yang akan terjadi setelah perang Uhud. Ya, dari pembangkangan atau apa? Dari pengingkaran ya, perintah yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bukit rumah. Seandainya Nabi mengetahui perkara gaib, pasti Nabi tidak akan kalah pada perang. Kan tapi Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Terlebih para wali, ya mereka tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib. Maka jika ada orang mengatakan bahwasanya Nabi mengetahui perkara gaib. Atau ada seorang mengatakan bahwasanya wali fulan mengetahui perkara gaib. Wali fulan mengetahui apa yang akan terjadi. Wali fulan bisa terbang ke langit ketujuh. Lalu dan sebagainya. Maka katakanlah Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah bahwa tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW juga bersabda, La ya'lamul ghaiba illallah. Ya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kemudian yang keempat adalah asyirku fi tashbih. Ya, yang keempat adalah pengingkaran terhadap kesyirikan dalam at-tashbih, penyerupaan. Maksudnya tashbih di sini apa? Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ka'an yaqul, ya. Misalnya mengatakan la budda li min wasitati basyarin hina ad'u Allah. Aku harus memiliki perantara. La budda, harus li bagiku min wasitati basyarin, dari perantara manusia. Hina ad'u Allah, ketika aku berdoa kepada Allah. Kal amiril ladzi la astati'u ad-dukhul alaihi illa biwasitatin. Ya, kal amir, sebagaimana pemimpin, sebagaimana amir ya, yang mana la astati'u ad-dukhul alaihi, yang mana aku tidak mampu untuk masuk kepadanya, aku tidak mampu untuk menemuinya illa biwasitatin, kecuali dengan perantara. Fahadha syabbahal khaliqa bil makhluk. Maka yang seperti ini ia telah menyerupakan Allah al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah, bil makhluk, dengan makhluknya. Wa huwa minasyirki. Ya, ini termasuk perkara kesyirikan, termasuk perkara kesyirikan. Ya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, laisa يشبه تعالى ولا يمثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في الصفات ولا في أفعاله لأن أسماء كلها حسنى وصفاته صفات كمال عظيمة وصفاته صفات كمال وعظيمة. Maksudnya tidak ada yang serupa, ya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dan serupa ya, dengan Allah Ta'ala, tidak dengan zatnya, tidak dengan nama-namanya, tidak pula dengan sifatnya, tidak pula dengan perbuatannya. Karena semua nama Allah adalah husna, baik. Dan semua sifatnya Allah adalah sifat yang sempurna, sifat yang agung. وأفعاله تعالى أوجد بالمخلوقات العظيمة من غير مشارك. Ya, dan di antara perbuatan Allah Ta'ala adalah menciptakan para makhluk ya, tanpa ada sekutu. Laisa kamitslihi syai'. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan firhadihi,
وتوحده بالكمال من كل وجه. Ya, dan tidak ada apa? Karena Allah Ta'ala adalah Maha Esa. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu dengan kesempurnaan dari segala sisinya. Itulah Rabbul Azza wa Jalla. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, seseorang tidak akan mampu untuk menafikan, meniadakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala sampai dia mampu untuk menafikan, meniadakan 4 hal ini. Itu apa? Dia harus mengingkari kesyirikan dalam perbuatan Allah. Ya. Segala bentuk kesyirikan yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang kedua adalah mengingkari segala bentuk kesyirikan dalam ibadah. Yang keempat adalah mengingkari segala bentuk kesyirikan dalam sifat Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah mengingkari segala macam bentuk kesyirikan dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Hadza wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu